Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficred Project. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas lagi anime 86, yaitu di episode 4. Di video ini, gue akan ngebahas beberapa bagian yang menurut gue menarik buat dibahas. Dan oke lah, gak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung masuk ke bahasannya. Episode 4 merupakan episode yang berfokus tentang Lena dan juga kegelisahannya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat adanya korban saat pertempuran, selama ia menjadi seorang handler. Ditambah lagi, ia juga dicaci habis-habisan oleh salah satu anggota Spearhead, yaitu Theo. Hal ini tentu menjadi sebuah titik balik bagi Lena untuk membenah dirinya. Di samping itu, kondisi di squad Spearhead tampaknya sudah menjadi normal dengan cepat, karena tentunya mereka telah mengalami kejadian semacam ini berkali-kali, dan bahkan kedepannya pun juga demikian. Itu sebabnya, mereka tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, walaupun salah satu rekan mereka gugur dalam pertempuran. Lalu, di sini kita juga bisa melihat Theo yang sepertinya menyesal karena telah mencaci maki Lena. Ia berpikir kalau tindakannya itu membuat dirinya tidak berbeda dengan manusia ras Alba. Theo pun merasa menyesal karena telah melakukan hal itu. Dan itu juga membuat dirinya teringat tentang seorang kapten yang dulu ia kenal. Shin berkata, kalau kapten itu pastinya tidak akan mengatakan hal buruk seperti yang telah Theo lakukan. Kemudian, kita balik lagi tentang Lena. Lena mendapatkan berbagai serangan mental secara bertubi-tubi. Ia merasa putus asa. Ia sendiri merasa kalau dirinya telah melakukan tugasnya dengan benar. Namun ia tidak sadar kalau dirinya tidak pernah menanyakan nama asli dari para anggota squad Spearhead. Itu membuat dirinya seakan-akan juga tidak menganggap para 86er sebagai manusia. Di sini kita tahu kalau para ras Alba tidak mempedulikan nasib dari para 86. Bahkan temannya Lena juga demikian. Di samping itu, Lena juga sempat berbicara dengan paman Jerome. Dia berkata kalau ayah Lena adalah orang bodoh dan juga ceroboh karena idealisme yang dia miliki. Dan itu juga terjadi pada Lena yang sekarang. Ia pun juga menganjurkan Lena untuk mundur dari posisi handler, karena sifat idealis dari Lena bisa saja membawa hal buruk baginya. Akan tetapi, Lena tidak mau mundur. Ia ingin tetap menjadi handler sekalipun ia telah melakukan berbagai kesalahan. Lena tetap ingin menghadapi itu semua. Dia tidak mau lari dari masalah ini layaknya seorang pengecut. Itu sebabnya, Lena pun menghubungi Shin dan para anggota yang lainnya untuk meminta maaf, sekaligus untuk bertanya nama asli dari mereka semua. Tentunya, ini adalah sebuah langkah awal yang sangat bagus bagi Lena untuk terus berhubungan dengan para anggota squad Spearhead. Ya, tentu saja, Lena tetap tidak dianggap sebagai rekan oleh mereka semua, karena di saat mereka mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran, Lena berada di situasi yang aman. Itu membuat mereka tidak dapat menganggap Lena sebagai rekannya. Walau begitu, tindakan Lena kali ini tetaplah langkah yang bagus untuk dijadikan pijakan awal baginya dalam mencapai tujuannya, yaitu menghilangkan diskriminasi para 86ers. Kemudian yang terakhir, saat Lena mendengar nama dari Shin, yaitu Shinai Nozen, Lena pun bertanya tentang seseorang yang bernama Sorei Nozen. Hal itu langsung dijawab oleh Shin, kalau Sorei Nozen adalah kakaknya. Gua akan jelasin sedikit alasan kenapa Lena tahu tentang Nozen, yaitu karena Nozen adalah salah satu keluarga bangsawan, dan Lena juga berasal dari keluarga bangsawan. Itu sebabnya dia tahu. Tapi, kenapa Shin yang memiliki darah bangsawan justru berada di distrik 86? Itu karena Shin telah dibuang oleh Sun Magnolia. Itu juga menjelaskan kenapa Shin terlihat berekspresi sedikit mengerikan saat ditanyai tentang kakaknya. Shin memiliki sebuah masa lalu yang cukup suram tentang itu. Bagaimanakah masa lalunya Shin dengan keluarganya? Untuk hal itu, kita nantikan saja ceritanya di episode ke depan. Ya, karena di sini gue cuma berniat buat ngebahas cerita di anime saja. Jadi, gue nggak mau memberikan banyak spoiler. Dan itulah pembahasan dari episode 4. Sebagai informasi, episode 4 hanya mengambil sedikit dari light novelnya. Kalau nggak salah sih cuma sekitar 18 halaman. Karena mereka menambahkan beberapa adegan original. Tapi menurut gua, ini adalah episode yang bagus. Karena setiap cerita yang ada berhasil diadaptasi dengan solid dan tidak terburu-buru. Gua sendiri berharap kalau adaptasi cerita yang solid ini bisa terus berlanjut hingga akhir. Lalu, di episode 4 ini, kita bisa mendengar adanya lagu ending yang baru. Lagu ending baru ini juga dibawakan oleh Sawano. Dan menurut gua, lagu penutup kali ini juga sangatlah apik dan gak kalah dengan lagu yang sebelumnya. Selain itu, lagu ending yang baru ini juga memiliki sebuah feel yang lebih optimis dibandingkan dengan lagu sebelumnya yang lebih terasa dramatisnya. Mungkin saja di beberapa episode ke depan, lagu penutup dari anime ini akan disesuaikan dengan situasi ceritanya. Dan itu tentu saja akan menjadi nilai lebih dari adaptasi anime ini. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Sebuah episode yang juga sangat bagus dari 86. Cukup sedih sih, karena anime sebagus ini agak ketutupan dengan berbagai anime yang rame di musim ini. Ya, gue harap sih anime ini bisa meraih lebih banyak penonton. Dan tentunya, dengan adaptasi yang solid dari anime ini,
gue jadi excited banget buat episode-episode yang akan datang. Dan pastinya, kalau episode selanjutnya ada hal menarik buat dibahas, gue akan balik lagi dengan pembahasan selanjutnya. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.